Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asriyani Nasrut. Jadi, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Static Stretching Exercise terhadap penurunan nyeri leher pada orang dewasa akibat posisi tidur yang salah. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, jadi leher merupakan bagian tubuh yang mempunyai peranan sangat besar dan juga merupakan bagian yang paling menarik karena tersusun dari beberapa sendi kompleks dan jaringan seperti otot, tendon, ligamen, pembuluh darah, maupun saraf. Nah, setiap tahun itu kejadian nyeri leher yang ada di Indonesia selalu bertambah. Sekitar 16,6% populasi dewasa mengeluhkan rasa tidak nyaman di bagian leher. Bahkan 0,6% bermula dari rasa tidak nyaman di leher menjadi nyeri leher yang berat. Nah, kejadian nyeri leher ini diakibatkan karena posisi atau postur tubuh yang salah, baik pada saat bekerja, berkendara, dan juga pada saat tidur, baik di siang hari ataupun di malam hari. Dan juga penggunaan bantal kepala yang kurang tepat itu juga memberikan lebih banyak penekanan pada bagian area leher dan mengakibatkan gejala nyeri leher. Adapun salah satu intervensi atau penanganan fisioterapi yang dapat diberikan yaitu static stretching exercise, di mana static stretching exercise ini merupakan latihan peregangan yang dilakukan secara statis, di mana otot akan diulur untuk mengurangi spasme otot atau tightness sehingga menurunkan nyeri yang terjadi pada leher dan meningkatkan lingkup gerak sendi yang telah mengalami keterbatasan. Baik, berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh antara penurunan nyeri leher pada orang dewasa akibat posisi tidur yang salah sebelum dan sesudah diberikan static stretching exercise. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui pengaruh static stretching exercise terhadap penurunan nyeri leher pada orang dewasa akibat posisi tidur yang salah. Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama untuk mengetahui kejadian nyeri leher pada orang dewasa akibat posisi tidur yang salah sebelum diberikan static stretching exercise. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kejadian nyeri leher pada orang dewasa akibat posisi tidur yang salah setelah diberikan static stretching exercise. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui kejadian nyeri leher pada orang dewasa akibat posisi tidur yang salah sebelum dan setelah diberikan static stretching exercise. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Jadi yang pertama untuk memberikan pengetahuan tentang pengaruh static stretching exercise terhadap penurunan nyeri leher pada orang dewasa akibat posisi tidur yang salah. Yang kedua yaitu dapat digunakan sebagai acuan salah satu program latihan yang dapat diberikan untuk menurunkan nyeri leher pada orang dewasa akibat posisi tidur yang salah. Dan yang terakhir yaitu penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti tentang adanya pengaruh static stretching exercise terhadap penurunan nyeri leher pada orang dewasa akibat posisi tidur yang salah. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Jadi yang pertama yaitu tinjauan umum nyeri leher. Nyeri leher adalah keadaan yang mengganggu yang dirasakan oleh seseorang pada bagian lehernya karena adanya sendi, otot, atau bagian lain dari leher yang mengalami cedera atau ketegangan sehingga terjadi keterbatasan ruang lingkup gerak sendi. Adapun faktor yang dapat menyebabkan terjadinya nyeri leher tersebut yaitu adanya postur atau posisi yang buruk baik pada saat bekerja, berkendara, dan lain-lain, mengalami stres, mengalami kelelahan, dan posisi tidur yang salah. Yang kedua yaitu tinjauan umum nyeri leher akibat posisi tidur yang salah. Jadi tidur adalah proses fisiologis yang kompleks dan melibatkan serangkaian keadaan yang dipertahankan fungsi luhur dari aktivitas sistem saraf pusat yang berkaitan dengan perubahan-perubahan pada sistem saraf perifer, sistem endokrin, sistem kardiovaskular, sistem respirasi, dan sistem muskuloskeletal. Jadi ketika seseorang itu mengalami posisi tidur yang salah, maka itu terkadang akan mengakibatkan permasalahan pada sistem muskuloskeletal.
Permasalahan akibat posisi tidur yang salah merupakan mikrotrauma atau trauma kecil yang terus-menerus dan berujung pada hiperaktivitas otot, lalu menimbulkan rasa nyeri serta keterbatasan fungsi pada sendi bagian leher dan menyebabkan kelainan otot. Yang ketiga yaitu tinjauan umum static stretching exercise. Jadi static stretching exercise adalah latihan meregangkan suatu otot maupun kelompok otot menuju titik terjauh kemudian mempertahankan posisi tersebut. Static stretching ini merupakan teknik yang sering digunakan untuk memperbaiki fleksibilitas dan membantu mengurangi risiko cedera. Adapun teknik pemberian static stretching exercise yaitu ada stretching otot sternocleidomastoideus, stretching otot scaleni, stretching otot upper trapezius, stretching otot levator scapula, dan yang terakhir yaitu stretching otot splenius capitis subject. Yang terakhir yaitu tinjauan umum pengaruh static stretching exercise terhadap penurunan nyeri leher pada orang dewasa akibat posisi tidur yang salah. Jadi posisi tidur yang salah dapat mengakibatkan timbulnya nyeri leher, adanya penekanan pada otot bagian leher akibat penggunaan bantal yang tidak tepat sehingga menyebabkan ketegangan dan spasme otot. Maka dari itu salah satu penanganan yang dapat diberikan untuk penderita nyeri leher yaitu static stretching exercise. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen kuasi dengan one group pretest and post-test design yang bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh static stretching exercise terhadap penurunan nyeri leher pada orang dewasa akibat posisi tidur yang salah. Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Februari di Tamalanrea, Kota Makassar. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Untuk populasinya yaitu orang dewasa yang mengalami nyeri leher di Tamalanrea, Kota Makassar sebanyak 20 orang. Dan untuk sampel penelitian yaitu seseorang masuk dalam kriteria inklusi dan juga eksklusi, dan terakhir yaitu dropout. Variabel penelitian. Jadi variabel dalam penelitian ini adalah teknik static stretching exercise dan penurunan nyeri leher pada orang dewasa. Instrumen penelitian ada lembar pretest, formulir identitas pasien, alat tulis, visual analog scale atau VAS, dan lembar post-test. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Pertama, tahapan persiapan meliputi 1. Melakukan observasi lapangan untuk mengetahui kondisi nyeri leher pada orang dewasa yang dapat memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Yang kedua yaitu penentuan tempat yang dapat dijadikan lokasi penelitian. Yang ketiga, membuat surat perizinan untuk melakukan penelitian di desa terkait. Yang keempat yaitu mengambil identitas responden yang akan dijadikan sampel penelitian. Yang kelima yaitu pengisian informed consent oleh responden mengenai persetujuan dalam mengikuti penelitian. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan instrumen penelitian seperti alat ukur yang digunakan untuk setiap variabel. Jadi selanjutnya untuk prosedur pelaksanaannya di sini ada pretest dilakukan sebelum pemberian perlakuan kepada responden. Jadi selanjutnya yaitu pemberian static stretching exercise di mana terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk mengulur otot-otot yang mengalami spasme atau ketegangan. Jadi yang pertama ada teknik stretching otot sternocleidomastoideus. Ketika otot SCM tersebut mengalami ketegangan maka dapat diulur untuk menghilangkan ketegangan tersebut. Selanjutnya yaitu ada stretching otot scaleni, stretching otot upper trapezius, stretching otot levator scapula, dan yang terakhir stretching otot splenius capitis subject.
Post-test dilakukan setelah pemberian perlakuan kepada responden secara berkala. Pengolahan dan analisis data, peneliti melakukan analisa data dan pembuatan laporan hasil penelitian. Yang terakhir, masalah etika, ada informed consent, anonymity, dan confidential.